Misteri Rumah di Bukit. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Seorang duda beranak satu namanya Pak Udin. Pak Udin ini tinggal di sebuah rumahnya di atas bukit. Rumah ini memiliki sebuah perusahaan yang telah lama ditinggalkan. Pada suatu malam, kira-kira selepas Isya, Pak Udin kedatangan tamu tak diundang. Samar-samar terlihat seorang perempuan memakai baju serba putih masuk ke rumah melalui pintu yang memang sengaja terbuka. Perempuan itu duduk tak jauh dari Pak Udin. Berkali-kali dia menatap Pak Udin. Namun Pak Udin acuh-acuh saja. Dalam hati dia berpikir, perempuan ini pasti jelmaan rohnya ibuku, karena bulan ini adalah bulan haulnya beliau. Beberapa menit kemudian, si perempuan samar-samar itu pun menghilang. Keesokan harinya, Pak Udin menghubungi keluarganya di kampung. Dia menanyakan kapan acara haulan almarhumah ibunya. Dan Pak Udin malah terkejut karena acara haulan sudah lewat dan sudah dilaksanakan oleh saudaranya yang ada di kampung. 4 hari setelah penampakan perempuan tua yang masuk ke rumah Pak Udin, pada malam berikutnya anaknya Pak Udin namanya Yudi, umurnya 15 tahun. Si Yudi ini melihat ada perempuan tua yang kemarin lewat di samping rumah. Dan anehnya, di tengah malam yang gelap gulita, Yudi dapat melihat wajah perempuan itu dengan sangat jelas. Karena di sekitar tubuh perempuan itu nampaknya ada cahaya sehingga Yudi bisa melihat wujud perempuan misterius itu walau dalam keadaan gelap. Yudi bercerita pada ayahnya apa yang baru dia lihat. Ayahnya cuma bilang, biarin aja, mungkin itu rohnya nenekmu yang kangen pada kita. Begitu pendapatnya Pak Udin. Pada malam berikutnya lagi, Pak Udin bermalam di ladang. Anaknya Yudi bermalam di rumah sendirian. Pada tengah malam, listrik mati. Suasana rumah menjadi gelap gulita. Tanpa sengaja, Yudi terbangun dan ketika dia membuka matanya, dia terkejut karena perempuan dengan wajah menyeramkan yang kemarin menampakkan diri di rumahnya. Kini perempuan itu ada di depan matanya dengan wajah yang seram. Perempuan itu menatap ke arah Yudi yang terbaring di kasur. Yudi merasa kacut hatinya karena dia seorang diri tak ada teman. Dia menarik selimutnya dan menutup kepalanya dengan selimut agar dia tak lagi bertetapan dengan seorang perempuan misterius itu. Keesokan harinya, Yudi bercerita pada tetangga tentang apa yang dia lihat dan dia alami selama beberapa hari yang lalu. Tetangganya ini menghubungi orang pintar dan bertanya apa benar penampakan perempuan tua itu adalah rohnya nenek yang sudah lama meninggal. Orang pintar itu merawang kalau penampakan perempuan tua yang sering datang ke rumah Pak Udin itu bukan roh nenek yang lama meninggal, melainkan sosok makhluk gaib yang bernama kuntilanak yang bermukim di pohon yang besar tumbuh tak jauh dari rumah Pak Udin. Dan apa yang mereka lihat selama ini sama sekali tak ada hubungannya sama roh orang yang sudah lama meninggal. Pendapat Pak Udin hanyalah salah sangka. Dia mengira itu adalah roh ibunya yang sudah lama meninggal. Ternyata itu adalah kuntilanak yang suka sama Pak Udin yang seorang duda. Setelah Pak Udin diberitahu oleh tetangganya, buru-buru Pak Udin mengajak anaknya pindah rumah ke tempat yang agak jauh dari rumah berhantu tadi. Dan di rumah barunya Pak Udin, tak pernah lagi kedatangan tamu misterius seperti ketika dia tinggal di rumah di bukit kemarin. Kini, Pak Udin dan anaknya sudah merasa tentram. Nah, sampai di sini dulu ya kisah misteri hari ini. Insya Allah esok kita kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.